استووا استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kenikmatan terbesar adalah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk belajar agama, kemudahan untuk mempelajari agama kita. Karena meskipun kita terlahir sebagai seorang muslim, tentunya kita tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Innal insana lam yulad aliman. Sungguhnya manusia tidaklah dilahirkan dalam keadaan berilmu. Oleh karena itu, banyak generasi-generasi muslim sampai mereka sudah dewasa, tata cara wudu yang benar sesuai dengan dicontohkan Nabi SAW pun tidak bisa. Bahkan orang sudah punya cucu, tidak pernah tahu sunnah yang benar dalam berwudu, di dalam salat, sunnah-sunnah ketika tidur, keluar masuk kamar mandi. Sehingga tertipulah kita jika kita menganggap diri kita sebagai seorang muslim bawaan dari lahir, terus menganggap diri kita tidak butuh terhadap agama, tidak butuh terhadap ilmu. Ketahuilah bahwa ibadah kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah jika dibangun di atas ilmu. Dan seorang berilmu, seorang yang alim, mereka lah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak berilmu tidak mungkin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, kita menuntut ilmu agar kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita mengangkat kejahilan dari diri kita dan dari orang lain, kemudian kita amalkan ilmu tersebut. Dan kita berharap ilmu yang kita dapatkan sebagai bentuk di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan kita di antara orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hanya para ulama. Kita berharap sedikit ilmu yang kita ketahui dan kita amalkan sebagai faktor yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 sebab atau 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Terakhir kita menyebutkan kaidah atau sebab yang ketiga, bahwasanya Al-Quran adalah sumber daripada kesucian jiwa kita. Dan bahkan Al-Quran ini adalah kitab suci yang bisa menjadi sebab dan pembantu bagi hati dan jiwa kita untuk mencapai kesuciannya. Kaidah yang keempat adalah ittikhadul uswah wal qudwah. Kaidah yang keempat ini adalah bagaimana kita
benar di dalam mengambil dan menjadikan seseorang yang kita jadikan teladan. Ada benarnya cara kita mengambil keteladanan. Di sumber keteladanan kita itu harus benar. Maka satu-satunya yang bisa kita jadikan teladan secara mutlak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada umumnya para anbiya. Kita diperintahkan untuk menjadikan mereka sebagai teladan. Ulaika alladzina hadallah, di dalam surah Al-An'am, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Dan mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para anbiya, para rasul. Fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk yang Allah berikan kepada para anbiya dan para rasul ini, jadikanlah itu keteladanan bagi kalian, ikuti. Maka jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mau mendapatkan kesucian jiwa tapi mengikuti cara-cara yang tidak benar. Bersolawatlah 699 kali. Selawat kepada Nabi itu sunnah, bahkan sangat-sangat dianjurkan. Tapi membuat kaifiyat, jumlah dengan bilangan-bilangan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW tentu tidak benar. Ya, tidak benar. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 1000 kali. Kamu akan begini, kamu akan kuat, kamu akan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang kata Nabi SAW 2 kalimat yang dia itu ringan di lisan, kemudian berat di timbangan, kemudian dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jelas keutamaannya, tapi membuat bilangan jumlah dibaca sekian kali, itu tidak benar. Siapapun yang membuat kaifiat dalam berselawat dan yang lainnya, jumlahnya yang tidak pernah ditentukan oleh syariat, meskipun itu memang datang dari syariat lafadznya, tapi menentukan bilangan-bilangan ini agar mendapatkan ini, itu tidak benar. Sehingga apa yang datang dari Nabi SAW, ya, kita amalkan. Berapa jumlah zikir Nabi SAW setelah salat, kita amalkan. Itu sudah jelas. Sehingga ini juga kita harus mengetahui keteladanan itu dari siapa. Tidak semua, ya, orang yang bersorban sudah pasti alim, sudah pasti ustaz. Hari ini dukun bersorban, jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini kita harus mengacu kepada Rasulullah SAW, dan setelah meninggalnya para anbiya dan setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW, maka kembalilah kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin mengikuti satu generasi, falyastanna biman qad mat, hendaklah dia mengikuti orang yang sudah mati, para sahabat Nabi SAW. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Adapun yang masih hidup ini tidak akan pernah selamat dari fitnah. Kemungkinan dia akan berubah menjadi orang jahat sangat mungkin, meskipun dia sekarang sebagai ustadz besar, kiai. Selama hayat dia di kandung badan, maka kemusyrikan, kekufuran, kemurtadan, penyimpangan-penyimpangan masih mungkin untuk mendatangi dia. Betapapun besarnya seorang alim tersebut. Sehingga jadikanlah orang yang sudah wafat, Nabi SAW dan para sahabatnya, dijadikan keteladanan bagi kita. Maka terkait Nabi SAW,
Sebagai teladan kita sudah sering mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswah, keteladanan, contoh yang baik, mau mencari adab, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam tempatnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah telah memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang sangat mulia. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya, bagaimana beliau dengan para sahabatnya, bagaimana beliau dengan paman-pamannya yang belum masuk Islam, bagaimana beliau menyambung silaturahim dengan paman-pamannya yang belum masuk Islam, tetap sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah beliau, uswah, semuanya ada di sana. Bagaimana cara Nabi SAW memakai baju, ya, bagaimana cara makan Nabi SAW, semuanya sudah ada. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah keteladanan yang baik. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Ya. Sehingga jamaah bukan Allah Azza wa Jalla, generasi kita sekarang punya teladan artis, YouTuber, pemain bola, ya, pembalap. Sehingga apa yang dilakukan oleh teladan mereka lakukan. Buka aurat teladan mereka buka aurat. Sehingga kita lihat generasi kita semakin jauh dari Islam. Ya. Kalau kita salah di dalam mengambil teladan, kita akan salah jalan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan di kita, wa anna hadza sirati mustaqiman di dalam Al-Qur'an, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan inilah jalanku yang lurus, satu jalan, mustaqiman, fattabi'uhu, ikuti jalan yang lurus tersebut. Wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang banyak-banyak ini. Fatafarraqa bikum an sabilih di dalam surah Al-An'am, maka kalian akan tercerai-berai dari jalan yang lurus ini. Kita akan keluar dari jalan yang lurus tersebut. Maka jadikan keteladanan itu berporos kepada Rasul SAW dan para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang firman Allah di dalam surah Al-Ahzab tadi, hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini, kata beliau, ayat yang mulia ini sebagai dasar yang sangat besar, dasar yang sangat agung, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi ucapan, bahwasanya Rasulullah SAW orangnya tidak kasar. Ya, tidak kasar, lidahnya tidak mudah mengeluarkan kata-kata kotor, itu Rasulullah SAW. Di dalam ucapan kita harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang suami, kita harus lembut terhadap istri, kepada anak dan yang lainnya. Wa af'alihi, bagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahwalihi, dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, keadaan beliau bersama istrinya, semuanya ada. Jadi ayat yang agung ini, kata Ibnu Katsir, sebagai sumber yang sangat besar atau dasar yang sangat besar dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, ucapan, perbuatan, dan akhlak. Semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sebagian kaum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, sesungguhnya kami cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu taala hadhihi al-ayah, maka Allah menurunkan firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Perintah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk menjadikan beliau teladan, mengikuti beliau dalam segala hal.
Maka ini adalah ayatul mihnah, ayat cobaan bagi semua orang mukmin. Ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala selama belum mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji kecintaan mereka. Mereka sudah berperang, membela agama, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam di medan perang. Namun kecintaan mereka masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kecintaan itu dibenarkan. Meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pada sebagian apa yang cocok dengan hawa nafsu kita. Sebagian lainnya kita tidak mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita, kemudian pada hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsu kita, kita tidak mengikuti beliau, maka belum sempurna kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fattiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillah. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau teladan adalah bukti yang sangat kuat akan jujurnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tulusnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi bahwa mengikuti Rasulullah, menjadikan beliau teladan adalah bukti terbesar tulusnya dan benarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan. Cinta kita kepada istri kita ketika dia bertepuk sebelah tangan, alangkah sakitnya. Ya, kita yang cinta sama dia, dia sudah tidak ada rasa sama kita, akan sakit. Bagaimana dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengaku kita cinta kepada Allah tapi cinta kita bertepuk dengan sebelah tangan. Allah tidak mengakui benarnya cinta kita sampai kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai teladan. Lianna al-ittiba' wal iqtidaa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sayr ala manahijihi al-qawim huwa 'ainu tazkiyah. Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas jalan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas prinsip-prinsip beliau yang lurus, itulah hakikat kesucian jiwa. Jadi kita berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita beragama sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah dicontohkan oleh Rasul dan digariskan oleh beliau. Itulah hakikat daripada kesucian jiwa. Ya, itulah hakikat kesucian jiwa. Karena apa? Karena menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti beliau, menjadikan orang lain sebagai teladan, itulah sebab kotornya jiwa seseorang. Kurang apa coba jemaah bukan Allah Azza wa Jalla? Zikir yang diajarkan Rasul mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kurang apa zikir itu? Wirid-wirid yang diajarkan Nabi kurang apa? Terus kita mau mengamalkan wirid-wirid yang tidak keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengatakan kita cinta Rasul? Apa yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam semua kita amalkan kalau bisa. Terus ngapain? Ya, membuat wirid-wirid yang menyaingi wirid-wirid Rasulullah SAW. Selawat-selawat yang tidak pernah datang di dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW, yang menyelisihi selawat Nabi SAW. Kita tinggalkan selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, salah seorang sahabat menuturkan bahwasanya mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana cara kami mengucap salam kepada engkau. Sekarang bagaimana cara kami berselawat kepada engkau?
Kemudian Rasulullah ajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Terus sekarang banyak lagi nama selawatnya. Sudah banyak selawat yang ada di zaman kita, sampai selawat yang datang dari Nabi itu hanya diucapkan di saat kita sholat saja. Ya, selawat Ibrahimiyah itu. Maka kesucian jiwa kita ada pada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkinul wusulu ilaiha bighairi ma jaa bihi Rasul alaihi salatu wasallam. Dan kita tidak akan sampai pada kesucian jiwa kita sampai kita itu mengikuti Rasulullah SAW. Artinya jika kita menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh Rasulullah SAW, kita tidak akan pernah mendapatkan kesucian jiwa kita. Mustahil. Ya, saya kalau mengamalkan selawat ini, mengamalkan zikir ini sekian ribu kali, saya akan begini-begini. Bohong. Apa yang datang dari Nabi SAW itu cukup memuaskan kita, cukup mendatangkan kedamaian. Ya, sehingga kalau ada pembuktian tentang mengamalkan ini dan ini akan begini, itu bohong. Ya, yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah segala-galanya bagi kita, tidak bisa tergantikan. Bahkan sebagian para a'immah, para imam-imam yang mereka dengan terang-terangan menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat turuk. Kalau bahasa kita itu membuat tarekat-tarekat. Imam ini tarekatnya ini. Imam ini tarekatnya ini. Imam ini tarekatnya ini. Saya punya tarekat satu-satunya, itu tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tarekat yang lain. Terus kalau kita mengikuti tarekat-tarekat ini, tarekat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita buang kemana? Ya. Oh, tarekat ini akan mensucikan jiwa, akan membersihkan hati, akan menghilangkan kedengkian, akan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam kelaiman-kelaiman dia, khasiat daripada zikir ini, wirid ini, selawat ini. Bahkan di antara mereka mengajarkan harus apa? Harus mengucilkan diri dari jamaah, bertapa. Ya, nanti masing-masing orang mengambil tempat untuk berkhalwat. Baca apa kita tidak tahu. Ya, membuat tempat-tempat berkhalwat, memisahkan diri dari jamaah, bertapa. Kadang sekarang ada yang mengajarkan santrinya dikubur hidup-hidup, sekian jam baru diangkat, orangnya masih hidup. Cara-cara seperti ini tidak pernah kita jumpai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kepingin tentunya kebaikan pada perbuatan ini. Tapi selama jalan yang kita tempuh, jalan yang tidak ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, tentu kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang mulia ini. Ya, membuat wirid-wirid yang khusus, lafaz-lafaz yang khusus, ya, sebagai sarana untuk menyucikan jiwa, menenangkan hati, mendatangkan kedamaian. Selama itu bertentangan dengan agama, bahkan mungkin kalau memang lafaznya itu baik, tapi itu akan menggiring kita meninggalkan lafaz-lafaz doa yang berdasarkan wahyu yang datang dari Al-Quran dan datang dari lisan Rasulullah SAW. Jika itu menyebabkan kita meninggalkan wirid-wirid dari Al-Quran dan Sunnah, kita akan tertipu. Ini kan baik, iya, lebih baik mana Al-Quran dan hadis? Tidak ada lagi yang baik, tidak ada lagi yang paling baik kecuali
apa yang datang dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW. Lihatlah bagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan tazkiyatun nufus, dan ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya penyucian jiwa itu sangat sulit. Kalaupun kita sudah menempuh cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barangkali keberhasilan kita tidak akan mungkin sampai pada 90%, apalagi 100%. Dan itu sangat sulit. Nah, bagaimana lagi kalau kita menempuh jalan yang tidak benar, 100% kita tidak akan pernah sampai. Ibnu Qayyim mengatakan tazkiyatun nufusi as'ab min ilajil abdan wa asyad. Membersihkan dan mensucikan jiwa itu lebih sulit daripada mengobati badan, daripada mengobati penyakit badan. Jadi penyakit hati, penyucian jiwa itu lebih berat dan lebih susah dibanding penyakit badan. Faman zakka nafsahu birriyadah wal mujahadah wal khalwah allati lam yaji' biha ar-rasul wa kal marid alladhi yu'alij nafsahu bi ra'yih wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati at-tabib. Kata beliau, siapa yang mensucikan jiwanya dengan gerakan-gerakan dan ritual-ritual, kemudian khalwat, bertapa, bersemedi. Berkhalwat itu kalau bahasa kita itu bersemedi, ya, melakukan ritual-ritual, gerakan-gerakan, kemudian semedi yang tidak pernah dibawa oleh para rasul, maka sama seperti orang yang sedang sakit yang mengobati dirinya dengan akalnya dia, dengan pendapatnya dia. Maka apakah mungkin orang yang sakit mengobati dirinya ini akan tepat pengobatannya secara medis? Tentu tidak. Ya, saya Pak kalau sakit perut itu minumnya bodrek, gitu. Sembuh terus gitu. Bener nggak? Jadi kita kalau mensucikan jiwa tanpa ada bimbingan wahyu, seperti orang yang sedang sakit mengobati dirinya dengan, ya pokoknya menurut dia khasiat ini bagus gitu. Ya, sakit kepala minumnya obat mah, kan begitu, nggak nyambung. Maka nggak akan pernah bersatu, ya, atau nggak akan pernah kita mendapatkan kecocokan dengan apa yang kita rasakan. Ya, nggak akan pernah sesuai dengan medis begitu. Ya, jika kita mengobati jiwa kita tidak sesuai dengan wahyu, maka tentu resepnya itu resep batil gitu ya. Resepnya itu resep ngaco gitu. Nggak akan pernah kita dapatkan tazkiyatun nafs itu selama jalannya tidak benar. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan farrusulu atibba'ul qulub. Ketahuilah bahwasanya para rasul itu adalah dokternya hati. Para rasul adalah dokternya hati. Baik dan sucinya hati kita, berobatlah kepada dokternya. Para rasul, ya, jangan datang kepada dukun, ya. Jangan datang kepada dukun, nanti dibuatkan rajah-rajah, dibuatkan jimat-jimat nanti. Ya. Para rasul atibba'ul qulub. Para rasul adalah dokternya hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Maka tidak ada jalan untuk menyucikan jiwa kita dan membenahinya kecuali dengan menempuh jalan mereka, kecuali dengan menyesuaikan resep mereka jika hati kita sakit, wa ala aidihim, dan sesuai dengan apa yang sudah mereka tunjuki kita, wa bi mahdil inqiyadi wat taslim lahum wallahul musta'an, dan dengan memurnikan ketundukan dan kepasrahan kita terhadap ajaran yang mereka bawa, cara-cara yang mereka ajarkan. Kita percaya,
Ya, kadang kita ini jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang terlalu percaya terhadap ya dokter tubuh dibanding dokter hati. Kita kalau dokter meresepkan obat taat sekali gitu. Bapak ini minum jam sekian harus ya, taat kita. Tapi giliran hati kita butuh dokter yang hakiki yaitu para rasul, kita malah wah nanti aja. Ada cara yang lain. Ya. Ada tariqat yang lain. Kita memilih pilihan. Tidak boleh kita membuat pilihan setelah Allah dan Rasulnya memutuskan perkara. Tidak boleh ada pilihan lagi. Jadi ketahuilah dokternya hati kita adalah para anbiya, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka keteladanan untuk kita ikuti. Wa aidan fa jami'ul a'mal allati laisa 'alaiha amrun nabiy sallallahu alaihi wasallam mardudatun 'ala sahibiha. Dan juga seluruh amal yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertolak atas pelakunya. Sudah amalan kita tertolak, kesucian jiwa enggak dapat. Karena apa jamaah bukan Allah Azza wa Jalla? Kalau sudah amalan kita tidak dianggap oleh syariat, apakah mungkin kita akan mendapatkan kesucian jiwa kita, kedamaian hati kita, ketenangan jiwa kita? Rasulullah SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal ya dengan amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka itu tertolak. Tertolak. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mizan al-akbar. Timbangan yang sangat besar. Yang dengan beliau sallallahu alaihi wasallam kita akan mengembalikan dan menimbang seluruh ucapan dan perbuatan kita. Fa'alaihi tu'radul asya. Maka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dikembalikan segala sesuatu, dicocokkan segala sesuatu, perbuatankah itu, ucapankah itu, ya ala khuluqih. Masalah akhlak sesuai enggak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masalah adab sesuai dengan adab beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasiratihi, bagaimana sirah beliau sallallahu alaihi wasallam, jalan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau, petunjuk beliau. Maka Rasulullah SAW timbangan yang besar yang kepada beliau itu semua akan dicocokkan. Ucapan kita, doa-doa kita, wirid-wirid kita, ibadah-ibadah kita, muamalah kita, semuanya dikembalikan kepada timbangan yang besar ini, yaitu Rasulullah SAW. Jika memang cocok dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu kebenaran, meskipun semua manusia menolak. Ingatlah, bukanlah ya sebuah kebatilan jika dianggap itu batil oleh manusia, namun itu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, bukanlah itu kebatilan. Karena apa? Karena barangkali apa yang kita amalkan di tengah-tengah masyarakat yang tidak memiliki ilmu tentang amalan tersebut, sesuatu yang tidak pernah sampai kepada mereka, sehingga anggapan mereka ini adalah menyelisihi, ini kita tidak pernah diajarkan oleh ustadz kita, oleh guru kita. Bukan berarti itu adalah kebatilan yang sesungguhnya. Ya, sekarang ini apa yang tidak sesuai dengan umumnya kita saksikan dari ibadah yang tidak pernah sampai dalilnya kepada sebagian kaum muslimin, kita hidupkan sunnah itu di tengah mereka, dianggapnya itu adalah menyelisihi apa yang tidak pernah diajarkan oleh
Nabi SAW atau apa yang tidak pernah diajarkan oleh guru-guru kita. Contoh, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau kadang kalau duduk di antara dua sujud itu tidak dengan iftirash, tapi dengan iqa' namanya. Jadi meletakkan pantat kita itu di atas kedua tumit itu. Kata para sahabat, inna lanaraha min jafa, kita melihat itu adalah bentuk kesombongan. Karena tentunya posisi duduknya lebih tinggi ya kan, karena duduk di atas dua tumit. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan innaha la sunnatu nabiyyikum, atau beliau mengatakan ini adalah sunnah nabimu, bahwasanya duduk dengan posisikan atau berdirikan dua kaki kita tanpa iftirash, dengan meletakkan pantat kita itu di atas dua tumit kita, itu adalah sunnah. Sehingga kalau kebenaran yang datang dari Nabi SAW kita amalkan dan dianggap menyelisih oleh manusia, itu adalah tetap kebenaran. Ya, sehingga jangan sampai ini tidak pernah kita lihat pengamalannya di masyarakat, ini tidak pernah kita dengar ilmunya, sehingga kembalikan kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang diamalkan oleh manusia, meskipun mereka mayoritas, jika bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetaplah itu kebatilan. Ya, oleh karena itu wajib bagi setiap orang yang menginginkan kesucian jiwanya agar bersungguh-sungguh, pertama mengikuti Rasulullah SAW, meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan semua ucapan dan perbuatan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, berhati-hati dari menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika diamalkan maka akan tertolak dan tidak bermanfaat sedikit pun bagi pelakunya. Apalagi yang kita inginkan dari ibadah tersebut, ritual-ritual tersebut adalah kedamaian dan kesucian jiwa kita. Ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kaidah yang kelima kita akan sebutkan pada pembahasan yang akan datang. Ini pembahasan kita yang keempat, kaidah yang keempat, bahwa kita harus menjadikan para nabi dan para anbiya, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan kita di dalam menyucikan jiwa. Sehingga apapun jalan-jalan, cara-cara, tariqat-tariqat yang dibuat di dalam mensucikan jiwa, selama tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih baik untuk kita tidak mengamalkannya. Cukupkan dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.